Salam saudaraku, bersukacita sekali saya bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku dan dalam sukacita ini saya mengajak kita untuk punya waktu yang khusus bersama untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Tentu kita berdoa. Terpuji nama Tuhan selama-lamanya sebab Tuhan berkenan atas kami. Kami dapat bertemu saudara bersaudara dalam acara ini. Dan aku berdoa Tuhan memberkati kami semua ketika kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu Bapa mengurapi kami semua supaya hati dan pikiran kami mau mendengarkan, mau benar-benar mendengar dengan penuh perhatian. Kuduskan kami Bapa sebab kami orang-orang yang berdosa. Teristimewa hamba-Mu ini, kuduskan hamba sebab hanya oleh kasih karunia-Mu hamba dilayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari pertama Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjawab di tawar hati karena dia, hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku, pernah tawar hati? Itu pasti terjadi sebab keadaan depan kita bisa saja melebihi kekuatan kita. Melebihi sehingga ketika kita melihat tentu mental kita tidak mampu untuk menghadapinya. Begitu yang terjadi dengan Saul dan orang-orang Israel ketika mereka harus bertempur melawan orang Filistin. Saudaraku yang kekasih, tanpa mereka duga ada seorang yang bertubuhnya begitu besar dan tinggi dengan perlengkapan senjata perang yang sangat luar biasa, yaitulah Goliat. Ia keluar di tengah-tengah mereka, tentu membuat mereka takut, keberanian mereka menjadi hilang. Dan kita tahu bahwa Daud hadir di medan pertempuran. Saat itu Daud sebenarnya mau pergi melihat saudara-saudaranya karena ia diperintah oleh ayahnya untuk ke sana. Tapi ketika sampai di sana, ia mendengarkan orang-orang Filistin mencemoohkan barisan orang-orang Israel. Disitulah dia berdiri dan dia mau menghadapi Goliat itu, dan ia menghibur Saul dan orang-orang Israel seperti yang tadi saya bacakan tadi. Tapi dalam pandangan Saul dan orang-orang Israel, Daud ini seorang yang muda belia tidaklah mungkin. Tapi Daud memberitakan bahwa ia sanggup. Saudaraku yang kekasih, di tengah keberanian mereka hilang, ketakutan mereka benar-benar meliliti mereka, menyelimuti mereka, Daud hadir di tengah mereka. Tentu saudaraku yang kasih, ini mau tentu memberitakan kepada kita, sesulit apapun keadaan yang sedang kita hadapi, sebesar bagaimanapun ketakutan yang sedang kita alami, tapi Allah pasti bekerja, tidak pernah membiarkan kita. Ia akan hadirkan siapa saja di tengah-tengah kita. Mereka beri kita kekuatan untuk kita sanggup berdiri, bahkan bisa melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah situasi seperti itu sekalipun. Dan saudaraku yang kasih, kita tahu bagaimana Daud pada akhirnya benar ia mampu menghadapi Goliat itu. Bahkan dia berkata bersama Allah dia sanggup melawan orang itu, dan benar Daud mengalami kemenangan terhadap Goliat. Saudaraku yang kekasih, apa saja yang sedang kita hadapi yang membuat kita takut, membuat kita tawar hati, saya percaya bahwa pandemi COVID-19 yang sedang masih terus kita hadapi membuat kita semua tentu mengalami rasa khawatir, rasa takut, tentu tawar hati juga. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan kita, Tuhan yang maha tahu dan maha hadir, yang akan bersama-sama dengan kita dalam melewati masa-masa yang sukar sulit ini. Ia hadir bagaimana memberi kekuatan kepada kita untuk dapat melewati semua ini. Saudaraku yang kasih, jangan tawar hati, sebab seperti Salomo katakan, jika dalam masa kesesakan, jika kamu tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Dan jika kekuatan kita kecil, maka pasti masalah demi masalah, dan kita bisa mengalami kecewa,
putus asa, bahkan bisa mengalami depresi dan bisa mengalami gangguan jiwa yang tentu berkepanjangan. Sangat sedih bukan? Karena itu ingatlah bahwa kita harus terus percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kita juga ingat akan janji Tuhan, penyertaan Tuhan kepada para murid supaya mereka jangan takut. Tuhan Yesus bilang, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan itu terbukti benar. Yesus menyertai mereka. Bahkan dalam kekuatan janji penyertaannya, para murid benar-benar diperlengkapi dengan Roh Kudus. Dan mereka diberikan status sebagai rasul, dan mereka diperlengkapi Roh Kudus. Mereka dapat menjadi rasul. Bagaimana mereka harus memberitakan kabar keselamatan kepada seluruh bangsa supaya mereka mengenal dan mereka benar-benar mengakui Dia Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang kekasih, perintah kepada kita, nasihat penguatan kepada kita, jangan tawar hati apa yang sedang kita alami. Mungkinkah pribadi kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita di kantor, di pasar, dimanapun, dimana kita harus mencari nafkah hidup ini. Apapun, sebesar apapun kesulitan kita hadapi, kita jangan tawar hati. Kita bersyukur di tengah pandemi COVID-19, kita terus diberi kekuatan oleh Tuhan melalui firman-Nya dan Roh-Nya. Kita juga bersyukur Tuhan melalui pemerintah memberikan kepada kita hikmat agar kita terus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan membatasi kegiatan-kegiatan kita. Ini semua petunjuk-petunjuk hikmat dari Tuhan supaya kita dapat terus menjalani hidup ini meski di tengah COVID-19. Saudaraku yang kekasih, memang mau tidak mau supaya kita bisa melewati semua itu, kita harus percaya pada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita juga ingat kita sekarang adalah masa merayakan Minggu Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kita semua dibawa pada teringat dan terus memaknai kesengsaraan Tuhan kita, di mana Tuhan Yesus mengalami masa-masa yang sulit demi menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ia harus melewati jalan derita, jalan Via Dolorosa. Kita juga ingat bukan di mana masa-masa dia harus menderita dan dia harus disalibkan, dan kematiannya tentu ia terus berserah diri pada Bapa yang sanggup, satu-satunya yang sanggup memberikan kekuatan padanya untuk melewati semua dalam hubungan pekerjaannya sebagai juru selamat dunia. Para murid pun tidak sanggup, orang yang paling dekat dengan dia pun tidak sanggup memberikan dia kekuatan, tetapi satu-satunya Allah sebagai Bapa memberi dia kekuatan. Ia bergumul, ia berserah diri. Kita ingat kisah di Getsemani, bahkan peluhnya menjadi darah. Saudara kekasih, begitu mengerikan dosa itu. Ia bergumul dan ia harus menebus manusia dari dosa dan maut. Akhirnya segala kutuk dan dosa kita disalibkan. Yesus tersalib di Golgota. Segala kutuk dosa kita tersalib di sana. Lunas dibayar. Dan ia mati dan ia bangkit pada hari yang ketiga. Ia mengalami kemenangan atas dosa dan maut. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Karena itu kita tidak perlu takut, sebab Tuhan Yesus, Dia hidup di antara kita. Paulus memberikan kekuatan kepada Timotius supaya dalam pelayanannya ia sungguh sebagai seorang pelayan yang bertanggung jawab. Paulus memberikan penguatan kepadanya. Ingat bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang bangkitkan kasih dan kekuatan dan ketertiban. Saudaraku, kita tidak sendiri dalam melewati masa-masa hidup kita. Tuhan yang kita sembah, Dia telah menang atas maut dan derita-derita kita.
Ia tidak pernah meninggalkan kita sendiri, selalu ada bersama dengan kita. Karena itu tentu kita membutuhkan kekuatan untuk percaya. Bagaimana supaya kita memiliki kekuatan percaya? Belajar dan terus meneladani Yesus Tuhan kita. Terus berserah pada kekuatan Tuhan. Supaya dengan kekuatan Tuhan itulah kita mampu untuk bisa menghadapi semua. Sebagaimana Daud, ia berkata bersama Allah, ia sanggup untuk mengalahkan Goliat itu. Saudaraku, seberapa besar ketakutan yang sedang kita alami dalam pribadi kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Ingatlah, Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Lebih besar, Dia peduli terhadap kita. Saudaraku yang kasih, ada nyanyian bilang, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Saudaraku yang kekasih, Ia tahu perkara-perkara yang kita alami dan Ia peduli. Ia tidak pernah meninggalkan kita sendiri, sebab Ia hidup. Karena itu seperti Ayub bilang, penebusku hidup. Bapak, mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun masalah hidup yang kita alami, seberat apapun pandemi COVID-19 yang bisa melemahkan sendi-sendi hidup kita, tapi dengan kekuatan Roh dan firman Allah, kita terus dapat menata, membangun hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita, menata seluruh dan membangun bidang-bidang kehidupan kita, supaya hidup yang masih sisa ini benar-benar bermakna sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, kita jangan tawar hati. Dari mulanya Tuhan mengingatkan kita seperti kepada Yosua dalam menjalani hidup menuju masa depan ke tanah perjanjian bersama dengan orang Israel. Tuhan berfirman, teguhkanlah hatimu, jangan tawar hati. Dan perkatakan Taurat Tuhan siang dan malam. Renungkan itu siang dan malam, supaya engkau beruntung dan berhasil. Saudaraku, ini sangat penting. Kekuatan dari Tuhan adalah harta terbaik, senjata terbaik di dalam kita melewati jalan hidup, riak-riak, gelombang-gelombang yang bisa saja datang, bahkan jalan yang berliku dan buntu sekalipun, Tuhan tidak tinggalkan kita. Saudaraku yang kekasih, kita tetap percaya dalam kekuatan kuasanya. Paulus kepada jemaat di Korintus memberitahukan kepada mereka, kami tidak tawar hati, sekalipun kehidupan tubuhnya kami semakin hari semakin merosot, tetapi kehidupan batinnya kami semakin kuat dari hari ke hari. Saudaraku, jangan pernah tawar hati. Karena itu Paulus bilang, hendaklah kamu kuat dalam kekuatan kuasanya. Tuhan